Hai semua, Assalamualaikum. Berjumpa lagi di channel aku ya. Di video kali ini aku mau bikin kue kering yang super coklat, buatnya gampang tapi enak banget. Apalagi bulan puasa sebentar lagi, dan yang pastinya sekarang kita udah mempersiapkan kue kering buat lebaran nanti. Nah, ini bisa banget ya buat salah satu sajian nanti lebaran. Yuk, siapa yang penasaran gimana cara aku bikin dan apa aja bahan-bahannya? Langsung aja disimak videonya sampai selesai, dan jangan lupa untuk bantu like, comment, share, dan subscribe-nya ya. Pertama-tama di sini aku sudah siapkan air yang sudah benar-benar panas. Lalu di sini aku tim coklat batangan sebanyak 75 gram sampai meleleh ya. Kalau udah kita sisihkan. Selanjutnya kita siapkan wadah, lalu masukkan 200 gram margarin atau boleh di mix dengan butter ya kalau mau lebih enak. Cuman karena aku lagi nggak ada jadi aku pakai full margarin aja. Lalu ini kita mix atau kita aduk menggunakan whisker sampai lembut ya. Kurang lebih selama 2 menitan. Nah, kalau sekiranya sudah mulai lembut, selanjutnya aku mau tambahkan 90 gram gula halus. Ini gula halusnya wajib banget disaring ya, karena biasanya gula halus itu sering membatu. Nah, kalau misalkan sudah agak susah menyaringnya, ini bisa ditekan-tekan menggunakan sendok, biar gula halusnya lebih gampang disaring ya. Selanjutnya ini kita aduk aja pelan-pelan menggunakan whisker. Tapi kalau kalian mau menggunakan mixer juga boleh-boleh saja ya. Tapi jangan terlalu lama agar si margarinnya itu tidak meleleh. Nah, kalau udah, selanjutnya aku tambahkan 1 butir kuning telur ayam. Lalu ini kita aduk kembali sampai tercampur merata ya. Nah, kalau udah aku tambahkan juga ini coklat batangan yang sudah dilelehkan tadi ya. Ini kelihatan agak lebih menggumpal lagi karena si coklat batangan itu kalau udah mulai dingin dia akan ngeset kembali ya. Jadi di sini sebelum coklatnya membata kembali, ini langsung kita masukkan dan kita aduk dengan cepat ya sampai tercampur merata. Nah, kalau udah tercampur merata, selanjutnya aku mau tambahkan 20 gram susu bubuk, 20 gram tepung maizena, dan aku tambahkan 15 gram coklat bubuk. Dan ini untuk coklat bubuknya aku saring juga ya, karena biasanya coklat bubuk itu sering membatu juga. Selanjutnya ini kita aduk aja menggunakan spatula sampai tercampur merata. Nah, kalau udah tercampur merata, selanjutnya aku mau tambahkan tepung terigu. Di sini aku pakai protein sedang. Bagusnya itu protein rendah ya, tapi protein sedang juga nggak apa-apa. Di sini aku pakai 270 sampai 300 gram. Ini aku masukkannya bertahap ya, sedikit demi sedikit sambil diaduk. Kenapa harus bertahap? Karena kita nggak tahu ya kelembapan tepung itu seperti apa yang kita pakai. Karena tiap tepung atau tiap merek itu terkadang berbeda-beda. Nah, untuk cirinya adonan yang udah pas saat kita pegang dia itu sudah tidak terlalu lengket di tangan ya. Dan ini adonannya udah cukup ya. Selanjutnya untuk adonannya akan kita ratakan dan kita cetak. Di sini aku cetaknya ditutup menggunakan kertas baking paper ya. Lalu kita ratakan menggunakan rolling pin, atau kalian bisa juga ya menggunakan cetakan untuk yang meratakan itu ya, biar ketebalannya itu sama. Tapi karena aku nggak ada jadi aku manual aja. Dan untuk ketebalannya itu aku gunakan ketebalan sedang. Lalu di sini aku mau cetak menggunakan cetakan kue kering yang bentuknya bunga. Dan untuk cetakan kue kering atau bentuknya itu disesuaikan dengan selera aja ya. Lalu ini kita cetak aja menggunakan cetakan kue keringnya. Dan kalau misalkan ada yang menempel di cetakan, ini kita bisa tekan-tekan pelan-pelan sampai si kue keringnya ini keluar ya, atau adonannya.
Lalu kalau udah ini kita tata aja di atas loyang yang sudah dialasi dengan baking paper ya, biar tidak menempel ke loyangnya. Di sini aku gunakan bantuan spatula untuk memindahkannya ya. Nah, gampang banget ya. Kalau udah dicetak, kita pindahkan ke loyang. Dan kalau misalkan ada adonan yang menempel di cetakan, tinggal agak ditekan-tekan aja pelan-pelan ya. Dan ini setelah aku tata di loyang, selanjutnya di sini kita olesi menggunakan putih telur tipis-tipis aja. Lalu kalau udah ini kita berikan topping kacang almond slice di atasnya. Di sini aku pakai 2 slice ya. Atau kalau misalkan ada bagian yang agak bubuk bisa banget ya simpan di bagian tengahnya. Dan itu sesuai selera aja ya untuk banyak si kacang slice-nya. Dan ini kita lakukan aja ke semua cookiesnya sampai selesai. Dan ini setelah selesai kita bentuk dan kita berikan topping, ini sudah bisa kita oven ya. Dan sebelumnya di sini aku sudah panaskan ovennya selama 10 menit dengan suhu 180 derajat api atas bawah. Lalu kita oven cookiesnya selama 25 menit menggunakan suhu 130 sampai 140 derajat ya. Menggunakan api atas bawah atau bisa disesuaikan lagi dengan oven masing-masing karena tiap oven itu terkadang berbeda-beda. Dan kalau cookiesnya udah mateng, langsung aja kita keluarkan dan kita dinginkan ya. Nah, ini cookiesnya setelah matang semuanya, ini aku pindahkan ke cooling rack biar cepat dingin. Dan kalau misalkan sudah dingin, sudah bisa kita masukkan ke dalam toples kue kering ya. Di sini aku mau masukkan ke dalam toples kue kering yang bentuk kotak seperti ini. Dia kapasitasnya ada di 500 gram. Dan untuk bentuk toplesnya itu disesuaikan saja dengan selera masing-masing. Di sini aku alasi dulu menggunakan kertas yang bentuknya rendah seperti ini, lalu kita tata aja si cookiesnya di toplesnya. Dan aku tumpuk aja, dan untuk pinggirannya ini kita berdirikan biar muat ya. Dan untuk satu resep ini kira-kira aku mendapatkan cookies sekitar 800 graman ya kalau ditimbang. Dan kalau udah masuk semuanya, ini tinggal kita tutup aja. Nah, kalau misalkan kalian kalau mau buat ide jualan bisa ditambahkan stiker ya biar lebih menarik. Dan sekarang di sini aku mencobain untuk rasa cookiesnya ya. Ini untuk teksturnya dia itu renyah ya dan garing. Dan untuk rasanya di sini dia itu super coklat banget, manisnya pas dan ada rasa gurihnya juga. Ini benar-benar enak banget ya. Anak-anak sampai dewasa pun pasti suka banget. Dan cukup sampai sekian dulu, semoga resepnya bermanfaat. Jangan lupa untuk bantu like, comment, share, dan subscribe-nya ya. Dan aktifkan juga untuk loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel aku. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Selamat mencoba dan semoga berhasil. Terima kasih.